Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya berharap kita semua tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari ini, tetap bersemangat di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan, hari baru, rahmat baru, cinta baru. Segala sesuatunya baru di dalam Tuhan. Kita doa dulu yuk. Tuhan terima kasih. Tuhanku baik. Engkau sangat baik Tuhan. Sekalipun keadaan kami mungkin banyak yang gak baik, tapi kami mau katakan Tuhan, Engkau luar biasa baiknya bagi setiap kami. Kami gak bisa ngomong apa-apa selain bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh menyapa pagi hari ini dengan penuh sukacita Tuhan. Berikan kami hati sukacita, berikan jemaat-Mu hati sukacita. Ada damai, ada cinta Tuhan, ada kasih Tuhan mengalir bagi kami, berlimpah-limpah. Sehingga tenang setiap hati, tenang setiap pikiran, tenang setiap jiwa. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Ajar setiap kami Tuhan mau bicara apa. Kami percaya itu semua membangkitkan semangat kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tema kita hari ini adalah tenang saja. Jangan takut. Katakan amin saudara. Untuk mempercayai Tuhan, waktu keadaannya baik, itu gampang. Untuk mempercayai Tuhan, waktu kita terima mujizat, itu gampang. Tetapi berlatih percaya kepada Tuhan adalah ketika kondisinya memang tidak memihak kepada kita, kondisinya tidak baik menurut kita, itu adalah waktu yang tepat untuk kita berlatih percaya kepada Tuhan. Saya pun sampai hari ini terus berlatih percaya Tuhan. Sampai hari ini saya percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap percaya Dia Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ayo buka kitabnya di kitab Matius 14 ayat yang ke-22. Kita sudah sering sekali membaca firman Tuhan ini. Tapi pagi hari ini kita percaya Tuhan pasti mengajar yang dahsyat ya. Tenang saja, jangan takut. Amin. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sampai di sini dulu. Sewaktu orang mengalami ketakutan, ketenangannya terganggu, biasanya susah untuk mempercayai firman Tuhan. Apalagi kalau doanya belum dijawab oleh Tuhan, biasanya susah sekali untuk bisa melihat kuasa Tuhan. Saya pegang satu firman Tuhan itu adalah seperti ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap percaya di dalam Tuhan, itu kuasa Allah bekerja luar biasa. Yang terpenting adalah saudara, sewaktu tekanan kehidupan itu ada di hadapan kita, jagalah hati yang pertama. Yang kedua, biarlah urapan Tuhan yang menuntun kita, serta kita terus-menerus memperkatakan firman Tuhan. Buat supaya mental tetap sehat, pikiran tetap tenang, jiwa tetap tenang. Amin. Saya tahu ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus mengalami terobosan. Amin ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Perhatikan kata memerintahkan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak orang. Ini ceritanya mereka habis pelayanan.
Jadi kalau kita lihat di perikop yang sebelumnya, mereka kan habis melayani 5.000 jiwa. Mereka habis kelaparan. Pasti Yesus dan murid-muridnya juga udah lelah dalam pelayanan. Waktunya pulang. Nah, perhatikan di sini. Habis pelayanan atau habis kerja, pasti capek kan? Lihat kata memerintah. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lihat ya. Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya pulang duluan. Lihat ya. Murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya. Artinya di perahu itu nggak ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya nyuruh pulang. Bahkan termasuk orang-orang banyak yang habis makan kenyang, itu disuruhnya pulang. Tinggal Yesus yang seorang diri. Perahu bicara tentang apa? Tentang kehidupan yang kita punya. Kita pernah merasa pasti ya, gak ada pertolongan, rasa-rasanya kok sendirian gitu ya. Pintu semua tertutup, rasa-rasanya ditinggalkan. Gak ada pemihaan, gak ada pembelaan. Pernah merasa seperti itu? Ini loh, di ayat yang pertama, Tuhan memerintahkan. Di dalam perahu itu gak ada Tuhan Yesus. Murid-muridnya suruh pulang duluan. Termasuk orang-orang di luar sana yang habis dilayanin itu disuruh pulang. Di perahu itu gak ada Tuhan Yesus. Satu ayat ini bicara tentang apa? Yang pertama, waktunya beristirahat, waktunya berhenti. Karena sebelumnya ini kan mereka pelayanan. Sebelum ini kan kita bekerja. Tuhan mengajarkan apa? Ada waktu untuk berhenti. Ada waktu untuk kita nggak bekerja terus-menerus. Termasuk ada waktu untuk kita tidak pelayanan terus-menerus. Tuhan juga punya masa sabat. Kita pun diajarkan untuk masa sabat. Perhatikan kata memerintah. Berarti ada jaminan yang Tuhan akan berikan pada saat mereka di perahu mereka itu nggak ada Tuhan Yesus. Kan ini kan mereka nggak ada Tuhan Yesus loh di perahu itu. Dikatakan mendahuluinya. Berarti nggak ada Tuhan Yesus. Sewaktu kita dalam keadaan sepertinya nggak dibela, sepertinya mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kita merasa Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus kok ngapain aja sih? Doaku kenapa rasa-rasanya aku gak punya kekuatan? Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak bertanggung jawab. Dikatakan jelas sekali, Tuhan memerintah. Jadi sewaktu situasi kita sekarang ini tidak enak, percayalah saudara, semua atas izin Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat, tapi izin Tuhan. Hancur, gagal, hilang, susah untuk dikendalikan, ditipu, mengalami goncangan kehidupan yang kita sendiri gak pernah bisa alami itu. Percayalah kalau itu atas izin Tuhan, berarti Tuhan tahu resikonya, bahayanya, kita pasti nggak kuat. Ada dampak-dampak yang membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir. Tuhan tahu. Karena dasarnya adalah memerintah. Tuhan tidak sembarangan memerintah. Tuhan tidak sembarangan melepas. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Sewaktu Tuhan melepaskan kita, dalam perahu itu tidak ada Tuhan Yesus. Tuhan pegang kendali. Jadi perhatikan, jangan bekerja terus, jangan pelayanan terus, jangan sibuk terus. Ada waktu di mana kita melakukan pemberhentian. Nah lihat, waktu berhenti apa yang dilakukan? Perhatikan di ayat berikutnya.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan. Tadi kan sudah saya katakan, mereka ini baru aja selesai pelayanan. Ya katakanlah kalau Anda nggak pelayanan berarti Anda selesai berdoa, Anda selesai bekerja. Perhatikan Yesus ngajarin apa? Pemberhentian itu apa yang dilakukan? Ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Bapaknya. Yesus mengajarkan kepada kita tidak kerja terus-menerus. Yesus ngajarin kita untuk tidak pelayanan terus-menerus, tapi ada waktu berdua dengan Tuhan. Amin. Termasuk dalam kondisi kita frustrasi, kita depresi. Biasanya orang-orang yang seperti ini susah berdoa. Yesus mengajarkan ada waktu ketemu dengan Bapa di surga. Justru dalam situasi-situasi yang susah seperti ini, lebih banyak kita duduk diam di hadirat Tuhan. Seperti saya juga. Saya pun tahu bahwa saya tidak boleh pelayanan terus. Ada waktu saya dengan keluarga saya, dengan diri saya sendiri. Bahkan ada waktu saya harus pergi ke menara doa. Untuk apa? Ujian, penyembahan. Udah, itu aja. Karena kita harus lihat bagaimana Yesus melakukan kehidupannya sehari-hari. Perhatikan, Tuhan melayani banyak jiwa. Tuhan Yesus juga tahu waktu. Setiap kali, nanti coba dibaca ya di kitab Perjanjian Baru. Setiap kali Yesus habis pelayanan, selalu dia ketemu dengan Bapaknya. Pentingnya masa-masa Sabat. Pentingnya punya waktu untuk ketemu sama Tuhan. Kalau ingin memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa, datanglah kepada Tuhan lebih sering. Apalagi kalau kita merasakan kok rasa-rasanya susah sekali ya punya kehidupan. Kok rasa-rasanya makin kesini tuh kok makin susah ya. Itu waktunya, bukan waktunya sih. Justru kita harus tenggelam lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Nyembah saja. Alami saja hadirat Tuhan. Alami saja kemurahan Tuhan itu. Demikian pula saya, saudara. Setiap kali saya mengalami tekanan kehidupan, seperti tadi malam gitu ya, saya membaca berita yang gak menyenangkan begitu. Saya cukup mengatakan, Tuhan saya tahu Engkau pegang kendali. Tuhan saya percaya kepadamu. Waktu saya ngomong seperti ini, apakah jalan keluarnya ada? Enggak sama sekali. Saya gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saya terus memerintahkan diri untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, itu kan saya selesai pelayanan. Saya selesai pelayanan, lalu kemudian dapat berita tidak menyenangkan. Sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Bertemu dengan Bapaknya. Tuhan Yesus juga perlu detox. Tuhan Yesus juga perlu berhenti. Tuhan Yesus juga perlu untuk waktu menenangkan diri. Dikatakan ini toh, ia sendirian di situ. Dia butuh waktu, nggak ketemu dengan siapapun. Tadi malam pun sewaktu saya selesai pelayanan, begitu saya terima berita tidak menyenangkan, saya pun sendirian dengan Tuhan. Ditambah keadaan saya lagi nggak begitu sehat, begitu ya. Saya terus paksakan dan saya katakan begini, Tuhan aku percaya Engkau pegang kendali. Sewaktu ngomong, Tuhan aku percaya Engkau pegang kendali, apakah situasinya baik? Tidak. Apakah pertolongannya ada pada saya? Tidak. Tapi melatih diri, seorang diri ini tadi, kan ini tadi dikatakan apa? Gak ada perahu, gak ada Tuhan Yesus loh di perahunya. Seperti tadi malam yang saya rasakan begitu. Rasa-rasanya gak ada Tuhan di situ. Tapi
Saya memerintahkan jiwa saya memerintahkan tubuh saya untuk apa? Tinggal tenang. Saya memerintahkan tubuh saya untuk apa? Stay cool, Kathy. Semua baik. Kalau berita yang saya terima tidak baik, menurut saya mungkin, tapi saya percaya berita tidak baik itu pasti pun atas izin Tuhan. Melatih diri untuk apa? Percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Meskipun di perahu itu gak ada Tuhan Yesus. Karena waktu Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya pulang duluan, berarti kan Tuhan tahu resikonya. Nanti di jalan Tuhan Yesus juga gak khawatir kok. Nanti di jalan kalau kecelakaan gimana? Nanti kalau ada angin sakal gimana? Tuhan Yesus sudah tahu semuanya itu. Jadi yang perlu kita latih, termasuk saya, adalah percaya bahwa Tuhan pegang kendali, benar, semua pasti baik. Amin. Jadi yang perlu kita lakukan waktu di perahu itu tidak ada Tuhan Yesus, kendalikan diri kita, itu tugas kita. Kendalikan diri kita dengan benar. Jangan banyak berteriak, jangan banyak marah, jangan berpikir negatif. Kendalikan dirimu, karena yang bisa mengendalikan adalah kita. Saya tidak telepon siapapun, saudara. Saya tidak cerita kepada siapapun. Saya duduk di sofa, dalam kondisi badan saya memang gak begitu enak begitu. Tapi tetap saya katakan, Tuhan, aku percaya. Sudah, habis itu saya tidur. Tidur saya juga normal seperti biasa, saya gak banyak pikiran atau seperti apa. Padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Itulah rasanya ketika dalam perahu kehidupan tidak ada Yesus di dalamnya. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang memerintah seperti di ayat yang pertama ini, berarti Tuhan sudah kasih izin. Yang kedua, Tuhan tahu resikonya. Yang ketiga, Tuhan tahu bahayanya. Dan yang keempat, Tuhan melihat semuanya itu. Dan dia bisa pegang kendali. Pegang itu. Berikutnya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Lihat. Sudah beberapa mil jauhnya. Berarti Tuhan Yesusnya sudah gak kelihatan di situ. Sosok Yesusnya gak ada di situ. Matanya sudah gak bisa lihat perahunya ada di mana. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan lihat, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Itu seperti yang tadi malam saya rasakan. Begitu berita yang saya terima tidak baik. Itu kesempatan iblis untuk apa? Kathy, kamu gak diperhatikan Tuhan. Kathy, kamu percuma melayani Tuhan. Kathy, kamu seliweran di telinga. Nah ini, perhatikan. Ketika perahunya sudah beberapa mil, mata Tuhan sudah gak bisa ngelihat itu perahu ada di mana. Itu masanya lihat dari jauh dan diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Hati-hati nih. Gelombang itu pun bukan berarti Tuhan gak tahu. Tadi sudah saya katakan, kalau gak ada Yesus, kok ada Yesus aja gelombang ada kok. Ya, ada Yesus aja badai tetap ada kok. Kalau kita lihat di ayat berikutnya ya, di dalam perahu itu saja masih ada angin waktu Tuhan tidur. Ya, apalagi waktu tidak ada. Berarti kan Tuhan sudah tahu bahwa tiba-tiba akan ada badai. Seperti itulah yang saya rasakan tadi malam itu. Begitu keputusannya tidak baik, begitu keadaannya tidak baik, beritanya tidak menyenangkan. Apa yang terjadi, saudara? Iblis berusaha apa? Mengombang-ambingkan hati saya, membuat keraguan, membuat kita supaya apa? Tidak percaya Tuhan, membuat supaya apa? Kita takut, kita tidak percaya Tuhan, kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, dan kita meninggalkan Tuhan. Itulah rasanya di perahu ketika diombang-ambingkan dengan angin. Karena tidak ada Tuhan di situ. Statusnya ini adalah murid. Murid yang selalu setiap hari jalannya bareng sama Yesus. Tapi murid ini, perhatikan. Tapi murid ini pun
tetap mengalami ujian. Jadi kita itu jadi murid atau tidak, melayani Tuhan atau tidak, kita kenal Yesus atau tidak, tetap ujian tetap ada. Lihat ya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Lihat, begitu anginnya datang, Tuhan Yesus tahu kok. Tuhan Yesus artinya apa toh? Mengunjungi. Merasa nggak saudara bahwa kita itu sebenarnya dikunjungi loh sama Tuhan? Merasa nggak saudara bahwa Tuhan itu tuh peduli loh sama kita? Ini tadi tuh kan di ayat yang pertama bener-bener Yesus nggak ada loh. Udah jauh banget perjalanannya. Sebenarnya murid Yesus juga tahu kok kalau nggak ada Yesus, aduh gimana nanti? Pasti ada ketakutan. Datang pula anginnya. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, pasti takut kan? Pasti takut ini. Sewaktu ketakutan datang, Tuhan juga ngelihat ternyata. Seperti tadi malam yang saya rasakan begitu. Begitu beritanya tidak baik, pasti muncul rasa khawatir. Betul? Semua orang pasti ngalami itu. Bingung harus bagaimana, nggak tahu harus apa. Tapi sekali lagi, perintahkan diri, kendalikan diri, itu tugas kita. Karena pada saat posisinya tidak menyenangkan itu, pada saat kita seperti tidak tahu harus berbuat seperti apa, disitulah iblis akan kerja keras untuk mempengaruhi kita. Makanya di situasi-situasi yang seperti itu, kalau mulut kita nggak hati-hati untuk bicara, itu akan membuat kita down. Karena itu poin penting. Bukan saya sebagai seorang hamba Tuhan, oh ketika hamba Tuhan udah pastilah terbiasa seperti itu. Ini tidak untuk hamba Tuhan. Ini untuk kita semua. Anda dan saya diminta sama Tuhan berlatih untuk apa? Kendalikan diri ketika Yesus tidak ada. Tapi rupa-rupanya bukan Tuhan Yesus tidak ada, lihat. Tuhan Yesus mengunjungi. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Artinya apa toh saudara? Berjalan di atas air itu kira-kira masuk akal nggak saudara? Tuhan lagi ngasih tahu kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita. Berjalan di atas air itu mustahil. Tuhan lagi ngajarin kepada murid-muridnya, percayalah, lihat aku lagi jalan di atas air loh. Aku nggak tenggelam. Di situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu, Anda dan saya lagi diajar sama Tuhan berjalan di atas air. Anda dan saya lagi dilatih sama Tuhan. Berjalanlah di atas kemustahilan. Berjalanlah. Lihat saudara. Tuhan berjalan di atas air. Dia tidak tenggelam. Bukan karena dia Tuhan Yesus. Dia punya kuasa. Yesus juga sama seperti kita. Dia juga manusia. Tapi karena dia tahu otoritas yang diberikan Bapaknya, otoritas yang diberikan Roh Kudus adalah apa? Tadi saya sudah katakan, kendalikan dirimu dengan benar, kendalikan pikiranmu dengan benar, kendalikan perkataanmu dengan benar, maka tanpa engkau sadari, engkau berjalan di atas kemustahilan itu. Ini Tuhan Yesusnya lagi mengajarkan kepada kita. Itu kan di situasi-situasi genting tuh. Jam 3 pagi, 3 malam itu bicara tentang apa toh? Itu kan waktunya istirahat. Ya enggak? Itu waktunya istirahat jam 3 pagi itu. Tapi jam 3 pagi itu ngalami apa? Diombang-ambingkan dengan laut. Artinya apa? Kenyamanan kita lagi digoncang. Keadaan kita lagi digoncang. Waktunya kita istirahat, waktunya digoncang.
Dan Tuhan ajarkan apa? Berjalan di atas air. Jadi kalau misalkan kita mengatakan, Tuhan aku enggak kuat, Tuhan aku harus apa? Tuhan jelas banget mengatakan, dia tidak ngomong apa-apa. Dia mempertontonkan kepada muridnya berjalan di atas air. Nah, tergantung respon kita seperti apa. Lihat ya, di ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Respon kalau salah di awal, tidak melihat kemuliaan Tuhan. Makanya respon di awal waktu kita mengalami goncangan kehidupan itu penting sekali. Seandainya tadi malam saya punya respon yang salah, mungkin pagi hari ini saya nggak saat teduh bersama Anda semua. Kalau respon saya salah, jangankan untuk saat teduh, mungkin saya akan marah dengan Tuhan dan saya meninggalkan Tuhan. Percumalah pelayanan, Tuhan nggak peduli kok. Percumalah doa, Tuhan nggak peduli kok. Berapa banyak kita pun merasakan seperti itu ketika tekanannya datang, kita seperti seolah-olah Tuhan gak memperdulikan keadaan kita. Apalagi situasi-situasi yang seperti itu, iblis paling suka sekali menjorokkan kepada kita gitu ya, supaya apa? Jatuh binasa. Respon itu penting. Makanya waktu murid-muridnya, lihat loh, murid-murid yang tiap hari ketemu Yesus pun gak bisa kenal kalau itu Yesus. Yesus lagi ngajarin kepada kita semua, ini bicara tentang apa toh yang pertama. Tuhan lagi ngajarin di atas, berjalan di atas kemustahilan. Seringkali kita menganggapnya apa? Teori. Mana ada kayak begitu. Teori itu. Mengampuni orang gak gampang. Udah menghancurkan kok suruh mengampuni. Dia yang harus lebih parah keadaannya daripada saya. Teori. Bayar persepuluhan. Apa itu bayar persepuluhan? Yang ada dimakan sama pendetanya. Teori semuanya itu. Waktu diajarkan menabur, iblis membelokkan firman Tuhan sebagai apa? Itu teologi kemakmuran. Hati-hati loh. Ini loh. Itu hantu. Lalu berteriak. Sampai tidak mengenali Tuhan. Kita diajar apa, dapatnya apa. Kita jadi Kristen lama, gak ngerti-ngerti juga. Itulah pentingnya doa, pujian, penyembahan. Dibaca firman Tuhannya setiap hari, supaya ngerti tuntunan Tuhan seperti apa. Lihat ya. Murid-muridnya teriak itu hantu, sampai gak ngerti kalau itu Tuhan Yesus. Ini kan parah berarti. Hubungan dengan Tuhan itu penting. Hubungan dengan Tuhan itu penting. Makanya sewaktu tidak percaya kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan dipertanyakan. Bagaimana bisa tidak percaya dengan Tuhan? Tadi malam, begitu saya dapat berita tidak baik, saya berdoa sebentar, lalu saya keluar begitu ya. Di jalan itu, saya perkatakan terus itu saya mulut. Tuhan pegang masa depan saya. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saya percaya keputusan Tuhan pasti baik. Nah itu kan perlu diperkatakan. Berarti apa? Berusaha memerintahkan ini tubuh, memerintahkan ini mulut. Untuk apa? Untuk mempercayai Tuhan. Jadi turut serta. Yang punya otoritas untuk memerintahkan itu kita, saudara. Kita dikasih otoritas sama Tuhan. Untuk apa? Mengendalikan pikiran. Karena sewaktu situasinya tidak menyenangkan, otoritas itu diberikan kepada Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan otoritas itu, yang ada apa? Iblisnya yang masuk. Makanya jangan sia-siakan otoritas.
Dan jangan salah gunakan otoritas yang diberikan Tuhan. Ya. 2-3 hari yang lalu saat teduh kita lihatnya apa? Waktu Musa diminta Tuhan apa? Bawa tongkat, ya. Bangsa Israel kan lagi kehausan. Dibilangnya apa? Tongkatnya cuma suruh bawa doang. Lalu Tuhan nyuruhnya apa? Katakan kepada bukit batu itu. Supaya apa? Ngeluarin air. Sewaktu otoritas tidak digunakan dengan benar, sewaktu otoritas tidak digunakan dengan ketepatan waktu, maka yang terjadi apa? Kesalahan. Udah dikasih otoritas untuk mengendalikan diri, kita nggak doa. Udah tahu otoritas diberikan kepada kita, kita menyalahkan Tuhan. Kita mundur. Kita pergi nggak melayani. Kita cenderung melo. Nah, otoritasnya nggak digunakan. Itulah pentingnya menjadi murid yang terus belajar. Karena kalau kita statusnya bukan murid, kita nggak tahu bagaimana caranya belajar. Amin. Jadi, sewaktu murid-murid itu berteriak, itu hantu. Berarti nggak kenal sosok Yesus. Demikian pula kita. Ketika tekanannya datang, sama kok saudara. Saya juga ngalami tekanan. Jangan khawatir. Saya juga ngalami tekanan. Makanya responnya mesti benar. Waktu ngomong, Tuhan, waktu ngomong itu hantu, lalu berteriak, artinya tidak bisa mengendalikan diri. Nah, itu penting. Tadi saya katakan, ya, itu hantu, itu artinya apa? Dia tidak kenal sosok Yesus. Yang kedua, lalu berteriak-teriak karena takut. Ini penting. Berlatihlah untuk mengendalikan diri. Ini berteriak pada saat apa toh? Sebenarnya pada saat anginnya itu gelombangnya tuh lagi mengombang-ambingkan perahu mereka. Udah mereka ketakutan, lalu tiba-tiba Yesus datang dibilang hantu. Respon itu penting. Karena sewaktu kita mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, respon pertama itu loh, itu menentukan saudara. Untuk engkau kuat atau tidak, itu di respon yang pertama itu. Makanya waktu mendengarkan firman Tuhan seperti ini, jangan dengar telinga kiri keluar telinga kanan. Kalau tidak belajar mempraktekkan percuma saudara. Karena firman Tuhan direnungkan dan dilakukan. Jangan sering Kathy ngomong tentang kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, tapi Kathy sendiri tidak mengalami. Bullshit. Ya enggak? Makanya Kathy harus ngalami juga. Sewaktu tadi malam saya berjalan begitu ya, Tuhan pun juga mau ngomong begini sama saya. Seperti inilah Kathy, yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Begitu banyak orang mengalami tekanan kehidupan, kekhawatiran yang melanda. Seperti inilah. Lalu saya katakan, amin Tuhan. Ketika saya dikasih kesempatan untuk ngalamin ini, amin Tuhan. Saya percaya kepadamu. Jadi kalau ngomong tentang firman Tuhan, jangan cuma yes, Tuhan dahsyat. Wah, waktu ibadah minggu lompat-lompat. Tapi giliran ada badai, marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Apa saudara? Lakukan firman Tuhan. Jangan hanya baik di hari Minggu, lompat-lompat. Apalagi kalau ketemu sama teman-teman gitu ya. Wah, rasanya berapi-api. Nanti dulu. Kalau sudah ada gelombang kehidupan, engkau berani tidak menjalani itu? Atau jangan-jangan kau marah. Engkau kecewa dengan Tuhan. Lalu membuat keputusan tidak benar. Berapa banyak orang pergi apa? Minum-minuman gitu ya. Dugem. Alasannya apa? Stres. Saya stres bu. Bahkan orang, saya sementara gak ibadah dulu deh. Saya sementara gak pelayanan dulu deh. Saya mau menenangkan diri. Ini salah.
Salah ini kayak begini. Menenangkan diri, pergilah ke menara doa, itu benar. Memenangkan diri waktu kamu retreat berdua dengan Tuhan, itu benar. Tapi kalau engkau mengatakan, aku gak ibadah dulu dah, aku cuti pelayanan dulu dah, nanti dulu ya, tapi masih bisa pergi traveling, nongkrong sama teman-temannya, salah ini kayak gini. Menunjukkan kualitas murid yang tidak membanggakan. Saya itu bisa melihat kok kualitas karakter anak-anak Komsel saya. Satu persatu saya bisa lihat itu. Anak-anak yang mengalami pertumbuhan dan yang tidak. Sama seperti Tuhan juga melihat kualitas demi kualitas kita semua. Amin ya. Yang melayani Tuhan juga begitu. Jangan kita hebat di dalam pelayanan, tapi tidak hebat dalam proses kehidupan. Melayani Tuhan dahsyat, tapi utangnya di mana-mana. Melayani Tuhan dahsyat, tapi minta-minta di mana-mana. Amin. Jangan permalukan Tuhan, saudara. Tekanan tetap ada kok. Tapi jangan permalukan Tuhan pada waktu berada dalam tekanan itu. Ya. Kualitas kita itu akan teruji pada saat apa? Gelombang kehidupan ada di depan kita. Kualitas kekristenan kita akan teruji sewaktu apa? Tekanan datang. Waktunya ibadah, lebih milih pergi sama teman-temannya, lebih milih bekerja. Kualitas kekristenannya terlihat di situ. Waktunya saat teduh, capek nanti aja. Waktunya ibadah, nanti dulu lah, sesekali lah aku bolos dulu. Aku mau pergi sama teman-teman, aku mau pergi sama ini. Kalau untuk urusan seperti ini saja kita tidak bisa melewati, apalagi badai kehidupan udah pasti nyungsep. Dengar saudara, iblis kalau melahap kita itu habis. Kalau kualitas kekristenan kita sampai di situ melulu, habis. Jadi berlatihlah untuk hal yang sederhana. Berlatihlah untuk hal yang sederhana, yang kecil-kecil itu berlatih. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali Tuhan dengan benar. Jangan, ini kan sebenarnya begini toh. Ini kan murid loh. Udah ketemu sama Tuhan Yesus, tiap hari ketemu sama Tuhan Yesus. Tetap aja gak kenal siapa Yesus. Itu kan berbahaya. Itu kan berbahaya saudara. Kenal, jadi Kristen lama tapi masih meragukan Tuhan. Ini kan berbahaya. Sudah kenal Tuhan lama banget, tapi tidak bisa menghormati Tuhan. Itu kan berbahaya. Ya. Makanya dia tidak bisa mengendalikan begitu ada tekanan datang. Tidak bisa kendalikan diri. Berteriak-teriak. Sampai ketakutan. Ini bukan takut loh. Benar-benar ketakutan loh. Yang sampai berteriak-teriak itu kan berarti betul-betul gak bisa dikendalikan. Di sini dilatih sama Tuhan. Kendalikan dengan benar. Ketika tekanan datang. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Lihat, Tuhan katakan tuh simple banget. Tenanglah. Lihat ya. Begitu gelombang datang, selalu dan selalu Tuhan katakan apa? Tenanglah. Makanya memiliki ketenangan jiwa itu penting, saudara.
Seringkali kita itu sibuk dengan apa? Mujizat. Tuhan kok gak tolong-tolong? Tuhan, mana aku gak sembuh-sembuh dari sakit penyakit? Tuhan katakan apa? Tenang. Karena waktu tenang kita bisa ngeliat, oh iya ya tadi aku salah. Oh iya ya tadi aku berbohong. Oh iya ya tadi seharusnya aku gak melakukan ini. Di dalam ketenangan kita bisa mengoreksi diri kita. Amin. Tenang saja. Tenang saja. Ya. Tenanglah aku ini. Jangan takut. Sesederhana itu loh. Tuhan tidak langsung, angin sakau, berhenti. Enggak. Tuhan mengajarkan kepada muridnya apa? Yang pertama adalah berjalan di atas air. Yang artinya teruslah engkau berjalan di atas kemustahilan. Sekalipun pintu tertutup semuanya, berjalan saja terus. Yang kedua, Tuhan ajarin apa? Respon. Begitu ada gelombang datang, responnya seperti apa? Jangan sampai kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Yang ketiga Tuhan ngajarin apa? Tenang. Tenang. Itu yang saya lakukan tadi malam. Tenang. Tenang. Makanya tadi saya bilang toh, lakukan hal-hal yang sederhana. Kalau waktunya ibadah, pergilah ibadah. Jangan lebih berat pergi sama teman-temannya daripada ibadah. Kalau waktunya saat teduh, saat teduhlah. Jangan katakan aku capek, aku lelah, susah bangun. Lakukan hal yang sederhana ini. Maka kita akan memiliki sikap tenang pada saat apa? Gelombang datang. Karena untuk memiliki sikap tenang itu, lakukan hal yang sederhana-sederhana itu tadi. Beribadah minggu tidak terlambat. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa melakukan firman Tuhan. Buat apa kita ibadah minggu tapi bohong terus? Saat teduh tiap hari bohong terus. Menipu orang. Marah-marah dengan orang, bertengkar dengan orang, tidak bisa menjaga hati. Lakukan hal yang sederhana ini gitu loh. Supaya apa? Supaya ini responnya gak kayak murid ini tadi tuh. Tidak tahu harus berbuat seperti apa. Tuhan katakan, tenanglah, aku ini. Untuk bisa di posisi tenang, berlatihlah yang ini tadi tuh. Beribadah dengan benar tanpa terlambat. Saat teduh tiap hari, lakukan firman Tuhan. Jangan cuma tahu firman Tuhan tapi tidak dilakukan, percuma. Ya, tenanglah aku ini. Lalu ini Petrus benar nih. Di awal-awal lihat ya. Petrus adalah salah satu murid Yesus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus berusaha untuk mengenal Tuhan. Petrus berusaha untuk melakukan persisnya seperti yang Yesus lakukan. Jadilah murid yang seperti ini. Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku bisa melewati badai. Jadi badainya bukan ditengking-tengking apa? Misalkan nih kita punya tekanan kehidupan gitu ya, bukan ditengking-tengking supaya cepat selesai. Karena persoalan kehidupan itu yang akan membuat kita untuk apa? Berjalan maju. Tidak mengalami kemunduran. Berjalan maju, saudara. Maju. Jadi waktu kita punya masalah, ini Tuhan lagi ngajarin, berjalanlah maju.
Nah, Petrusnya udah bener nih. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Supaya apa? Berjalan di atas, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kalau berdoa itu, Tuhan tolong saya untuk bisa melewati ini. Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa Tuhan engkau pegang kendali seluruh kehidupanku. Nah, kalau doa tuh kayak gini. Jangan doa minta melulu. Saya sudah kasih tahu kan? Berdoalah untuk apa? Menguatkan dirimu. Berdoalah untuk apa? Minta penyertaan Tuhan. Berdoalah untuk apa? Terus bisa diberikan kekuatan, kesehatan melewati badai itu. Diberikan hikmat supaya apa? Tidak salah dalam membuat keputusan. Berdoalah yang seperti itu. Jangan memberhalakan hamba Tuhan. Ada jemaat yang tiap bulan itu DM saya bunyinya seperti ini. Bu, saya mau kalau mau pegawai negeri itu ada ujian apa gitu ya. Bu, saya posisinya lagi ini, besok saya ujian, Bu, tolong doakan saya. Oke, didoakan. Lalu kemudian berikutnya dia DM lagi. Bu, puji Tuhan saya lulus di ini. Sekarang saya berada di posisi ini, akan tes ini tanggal ini. Tolong Bu doakan saya. Oke, saya doakan. Nah, kemudian bulan berikutnya, Bu, puji Tuhan saya lolos di ini. Tolong Ibu doakan saya akan ujian seperti ini. Dari situ saya berhenti. Saya bilang, Tuhan memberikan otoritas kepadamu. Engkau harus berlatih berdoa, meminta Tuhan. Karena kalau engkau tiap bulan DM saya terus, engkau tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan bekerja itu kayak gimana. Matamu harus melihat sendiri cara Tuhan kerja. Telingamu harus mendengar sendiri bagaimana Tuhan bicara. Dan setelah itu orang itu gak pernah DM lagi. Dan sekian lama kemudian, saya tanya, bagaimana hasilnya? Sekarang bagaimana keadaannya? Gak lolos, Bu, karena Ibu gak doain saya. Nah, ini udah salah kan? Ini kayak gini nih yang salah. Bukan karena orang lain tidak mendoakan lalu tidak lolos loh. Otoritas itu dipakai. Ini loh kayak si Petrus. Tuhan ajar, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Petrus berusaha untuk apa? Melatih dirinya untuk percaya Tuhan, untuk tahu meyakinkan diri bahwa itu Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, dia melakukan. Melakukan, saudara. Jangan memberhalakan hamba Tuhan. Saya tegur anak komsel saya kalau dia punya toko sepi, dia datang kepada saya, tolong doakan saya. Sadar nggak itu memberhalakan hamba Tuhan? Oh, kalau didoain Kathy itu pasti manjur. Itu udah salah. Itu salah, saudara. Bukan perkara Kathy-nya nggak mau doain, itu salah. Kita dikasih otoritas. Anda dan saya dikasih otoritas yang sama. Otoritas yang saya punya, itu punya, saudara juga punya. Hanya yang membuat kita tidak bisa menggunakan otoritas itu apa? Kebiasaan sehari-hari itu. Saat teduhnya gimana? Jam doanya gimana? Ibadahmu gimana? Melayani Tuhan enggak? Nah itu loh. Otoritasnya sama. Makanya saya tidak pernah mengajarkan kepada Anda semua, jangan cari hamba Tuhan. Jangan cari hamba Tuhan. Belajar untuk mempercayai Tuhan. Ini loh firman Tuhan jelas banget kok. Udah jelas banget loh. Tenanglah aku ini, lalu Petrus katakan apa? Tuhan kalau itu engkau, Petrus belajar untuk percaya. Udah bener nih. Udah bener. Ajari aku Tuhan. Ini udah bener. Ajari aku Tuhan. Sekalipun pintu semua tertutup, utangku banyak banget. Ajari aku Tuhan untuk terus berharap kepadamu. Waktu berpengharapan begini, yuk jangan cari jalan keluar sendiri. Percuma doa kita.
Tunggu dulu Tuhan bicara apa. Doa dengan benar. Nah, kata Yesus apa? Tuhan Yesus katakan apa? Datanglah. Tuhan Yesus itu selalu menyambut murid-muridnya yang mau belajar. Otoritas diberikan kepada orang-orang yang mau belajar. Saya berharap yang ikut live saya setiap hari, tiap kali kita selesai saat teduh, belajar saudara. Belajar. Untuk tidak mengandalkan manusia. Karena jelas banget firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan hamba Tuhan itu terkutuk loh. Oh, hamba Tuhan itu tuh, yang itu tuh, dahsyat itu kalau doa, saya akan datang ke sana, dahsyat itu dia. Apalagi kalau ngejar-ngejar nubuatan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Karena begitu hamba Tuhannya menubuatkannya gak benar, kita terombang-ambingkan dengan itu kepikiran. Saya punya teman saudara, suka banget mengejar nubuatan. Tiba-tiba nubuatannya salah saudara. Tiba-tiba nubuatannya salah saudara. Dia kepikiran berhari-hari gitu. Soalnya dia ngomongnya begini. Kan saya sudah bilang, jangan membiasakan diri ngejar hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia bisa salah. Tapi biar yang benar tuh kayak begini. Bukan nubuatan salah ya, jangan dipelintir. Yang benar tuh begini. Kita nih lagi nggak ngapa-ngapain nih. Misalkan contoh ya, saya lagi ibadah begitu. Saya ini kan orangnya nggak terlalu dulu ya, saya bilang dulu. Nggak terlalu suka altar call begitu. Karena saya lebih suka berdoa sendiri di belakang kursi gitu ya, di belakang. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu maju Kathy. Aduh Tuhan, aku tuh kan nggak terlalu ini altar call. Udahlah Tuhan ngomong apa? Tuhan bicara apa? Silakan Tuhan, silakan. Lalu Tuhan katakan apa? Majulah. Karena ternyata Tuhan mau bicara kepada saya lewat apa? Lewat hamba Tuhan. Nah ini yang benarnya kayak gini. Kan saya yang nggak ngejar kan? Tapi Tuhan yang suruh. Aku akan memberitahukan isi hatiku lewat hamba Tuhan itu. Sekarang kamu maju. Nah itu baru benar saudara. Bukan kalau misalkan nih, gereja A ada hamba Tuhan yang ini, kejar ke sana. Di gereja B, oh hamba Tuhan itu, kejar ke situ. Ini yang salah. Memberhalakan hamba Tuhan. Amin ya. Kita dikasih otoritas loh. Dikasih otoritas. Di YouTube banyak sekali saudara. Anda bisa pilih hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, yang pintar-pintar itu. Pelajari aja di YouTube. Serap itu ilmunya. Lalu gunakan otoritas yang Roh Kudus kasih. Praktek. Anda pasti powerful. Gitu caranya. Ya. Amin ya. Nah ini lihat. Kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, udah bener nih. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, coba saya tanya, logikanya nih, logikanya. Logikanya, Yesus kira-kira tahu nggak bahwa berjalan di atas air itu tuh mustahil, tahu nggak? Pasti tahu. Lalu yang kedua, logikanya Tuhan tahu nggak? Kalau berjalan di atas air pasti tenggelam. Tahu. Pasti Tuhan tahu. Nah, cuma karena Tuhan tahu, Tuhan lagi ngelatih apa toh? Bahaya pasti ada. Intimidasi pasti ada. Engkau gak kuat itu pasti terjadi. Rasa-rasanya pengen mundur itu pun Tuhan juga tahu. Makanya Tuhan katakan apa? Datanglah. Latihlah dirimu berjalan di atas kemustahilan. Waktu Tuhan ngomong datanglah, Tuhan tahu keadaannya bahwa berjalan di atas air itu mustahil. Tuhan tahu bahwa berjalan di atas air itu pasti tenggelam. Tapi yang Tuhan mau ajarkan apa? Berjalanlah di dalam kemustahilan itu. Karena untuk ngikut sama Tuhan itu artinya engkau harus berani, punya nyali yang kuat untuk apa? Untuk gila dalam arti tanda kutip.
berjalan di dalam kemustahilan. Orang dunia gak bakalan ngerti nih firman. Orang dunia pasti akan mentertawakan ini kalau baca ini. Karena dia tidak tahu caranya Yesus ngajarin kepada kita semua. Makanya lihat saudara, Tuhan Yesus tahu kok keadaan kita. Gak seberapa kekuatan kita. Dia tahu bahwa ada gelombang kehidupan yang membahayakan kita. Dia tahu sungguh bahwa di depan sana itu ada banyak singa, harimau yang bisa melahap kita. Tuhan tahu. Tetapi Yesus katakan apa? Datanglah. Berarti Tuhan pegang kendali kalau nanti-nanti tenggelam, ada angin, ada gelombang yang mengombang-ambingkan itu. Tuhan sudah pegang kendali. Pegang ini saja. Paham ya saudara ya? Artinya mata Tuhan tertuju kepada kita. Miliki hati seperti Petrus ini di awal. Ini saya baru ngomong di awal ya. Miliki nyali untuk apa? Belajar. Ini Petrus lagi gak telepon pendeta loh. Gak lagi nyari orang loh. Petrus lagi apa? Tuhan, aku ingin menguji. Bener gak ini firman Tuhan ngomong kayak begini? Bener gak? Bener gak bahwa 5 roti dan 2 ikan itu bisa membuat 5.000 orang bahkan 10.000 sampai sisa berbakul-bakul? Bener gak itu? Bener gak bahwa orang tuli bisa disembuhkan Tuhan? Benar gak bahwa orang lumpuh bisa dipulihkan sama Tuhan? Butuh pembuktian. Itu yang seharusnya kita punya. Buktikan Tuhan. Ya. Maka dikatakan apa? Datanglah. Percayalah saudara, Tuhan pegang kendali. Sama seperti tadi malam waktu begitu beritanya gak baik saya dengar. Kalimat pertama yang saya katakan apa? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pegang kendali. Aku percaya Tuhan tidak tinggalin aku. Udah. Kalimatnya sederhana. Nggak ngatur Tuhan. Tapi powerful. Kenapa kok powerful? Otoritas dipakai. Kan kita udah dikasih otoritas nih. Otoritas untuk apa? Mengendalikan. Kuasa daripada Roh Kudus itu turun. Makanya bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu turun? Doa, pujian, penyembahannya lakukan tiap hari. Ya. Urapannya sama saudara. Urapan yang kalau misalkan nih Anda lagi mengidolakan hamba Tuhan siapa gitu ya. Urapannya dengan yang Tuhan berikan kepada kita sama. Urapannya sama. Hanya yang membedakan itu karunia-Nya. Tetapi sesungguhnya kita sama, otoritasnya sama, urapannya sama. Lihat ya. Saya sudah ingatkan ini berkali-kali. Sudah diingatkan ini berkali-kali bahwa Tuhan itu memberikan kita urapan yang dahsyat. Lihat ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini buat kita semua, bukan untuk hamba Tuhan tertentu, bukan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamunya siapa? Anda dan saya. Terima apa? Kuasa itu bicara tentang apa? Otoritas. Kamu menerima otoritas, kamu memiliki kuasa dari kalau apa? Kuasa Roh Kudus turun atas kita. Makanya hiduplah di dalam pengurapan Tuhan. Caranya bagaimana? Hubungan dengan Tuhan yang dibangun setiap hari. Doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan. Lakukan firman. Ini penting ini. Melakukan firman Tuhan. Supaya otoritas yang kita pegang itu dapat kita pakai. Gak bisa saudara Anda copy paste perkataan saya. Gak bisa kalau gak ada otoritas. Oh, Bu Kety ngajarinnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus apa? Dalam nama Tuhan Yesus ya. Bu, yang benar yang mana? Ini ada loh saudara yang jemaat yang tanya gini. Bu, yang benar itu Bu Kety kemarin ngomongnya dalam nama Tuhan Yesus apa dalam nama Yesus ya Bu? Saudara, Anda tidak bisa copy paste perkataan saya. Anda cuma ngomong Tuhan aku percaya. Itu aja bisa powerful kalau apa? Otoritas ada padamu. Lah otoritasnya dari mana? Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan dan ininya dilakukan. Ini dilakukan.
Percuma juga hamba Tuhan ngomong tentang firman Tuhan kalau nggak melakukan juga percuma. Makanya ini saudara, urapan Tuhan turun. Urapannya turun dulu. Baru kita bisa lakukan itu. Ya. Nah, Tuhan katakan apa? Datanglah. Maka Petrus datang. Turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Udah bener loh dia. Terkadang kita kan tanpa kita sadari toh. Tuhan, aku ndak kuat Tuhan. Aku nggak tahu Tuhan, aku ndak kuat. Kalau kita noleh ke belakang, ternyata perjalanan kita udah jauh loh. Tanpa kita sadari, ini perkataan udah mungkin 5 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu. Tapi, tanpa kita sadari, kita sudah di posisi yang jauh. Berarti apa? Anda dan saya kuat. Ya enggak? Tuhan, rasa-rasanya aku nggak punya kekuatan lagi. Rasa-rasanya aku pengen berhenti Tuhan. Lihat dulu. Kapan terakhir kali sebelum ini engkau melihat ke belakang? Engkau sudah jalannya jauh banget. Ini kayak Petrus ini. Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Tuhan Yesus. Jangan ngomong gak kuat. Tuhan, aku gak kuat lagi Tuhan. Lihat, perjalananmu udah panjang loh. Sadar gak bahwa kau bisa melewati hari-harimu? Yang tadinya duitmu cuma segini, tapi kau masih hidup. Rasa-rasanya jalan tuh nyeret. It's okay. Sekalipun nyeret, tapi udah berkilo-kilo. Itu artinya apa? Kau mampu. Nih. Seberapa sering kita berjalan di atas kemustahilan. Seberapa sering kita dipertontonkan mujizat demi mujizat. Bahkan ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat setiap hari. Ya enggak? Berjalan di atas kemustahilan. Kalau 5 tahun yang lalu Tuhan tolong, berarti hari ini pasti Tuhan tolong juga. Kalau hari kemarin ada begitu kedahsyatan tangan Tuhan bekerja, berarti hari ini juga. Ya enggak? Tetapi, lihat. Ketika dirasanya tiupan angin, ini tiupan loh. Perhatikan, tiupan. Bukan gelombang, bukan apa saudara yang itu badai ya, yang muter-muter kayak gitu ya. Kayak topan gitulah ya. Ini bukan itu loh. Ini baru tiupan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, baru tiupan saudara, baru tiupan. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Makanya tadi saya bilang kok saudara, punya energi itu di eman-eman. Jangan dikit-dikit Tuhan enggak kuat. Ya, terima kasih puting beliung, ya benar. Tuhan, jangan dikit-dikit Tuhan aku enggak kuat, Tuhan. Jangan berkali-kali ngomong Tuhan enggak kuat. Waktu tuh kebiasaan ngomong Tuhan aku enggak kuat, waktu biasa ngomong begini, diganti ya kalimatnya, jangan Tuhan aku enggak kuat. Ganti kalimatnya, Tuhan kau baik. Rasa-rasanya hati ini enggak kuat sebenarnya, tapi gantilah perkataan itu, Tuhan engkau baik. Ya, lihat. Itu yang dirasa tiupan angin loh. Terkadang yang membuat kita takut itu baru tiupan angin. Terkadang yang membuat kita tuh gelisah, yang membuat kita ancur-ancuran itu cuma tiupan angin. Tapi kita habis energi banyak-banyak sampai apa? Sampai sakit kepala, gak bisa tidur, harus minum obat, frustrasi berkepanjangan. Padahal itu baru tiupan angin. Di eman-eman energinya. Makanya Tuhan tadi bilangnya apa? Tenanglah, jangan takut. Di eman-eman energinya. Jangan habis energi untuk berteriak kepada Tuhan. Jangan habis energi untuk marah-marah sama Tuhan. Apalagi menyalahkan situasi.
ribut terus sama pasangan, ribut terus dengan anak, apalagi mertua, orang tua. Jangan habis energi untuk itu. Ganti kalimatnya yang biasa, Tuhan aku ndak kuat, Tuhan aku ndak kuat. Ganti kalimat itu dengan mengatakan, Tuhan kau baik. Tuhan kau baik. Seperti tadi malam itu saudara. Begitu kondisinya nggak baik, saya katakan Tuhan kau baik, Tuhan kau pegang kendali. Udah. Kalimatnya sederhana, tidak ngatur Tuhan. Orang yang ngatur Tuhan itu apa tuh? Tuhan, kalau nggak punya uang begini kan terus gimana saya makan? Nah, ini ngatur Tuhan. Tuhan, kalau nggak ada uang begini kan nggak bisa bayar sekolah. Ini ngatur Tuhan. Tuhan itu ngerti saudara, nggak usah keminter. Tuhan ngerti kok. Amin. Ganti kalimatnya. Makanya tadi saya bilang, gantilah kalimatnya. Tuhan aku ndak kuat, ganti kalimatnya. Tuhan engkau baik. Karena pada waktu engkau ngomong, Tuhan aku ndak kuat, berkali-kali ndak kuat. Coba aja kali Anda latihan, Anda ngomong seharian ini, ngomong aja ndak kuat terus. Energimu akan turut serta turun. Karena perkataan itu yang menyetir kita untuk apa? Berjalan. Makanya tadi saya bilang toh, perkataan kita itu menentukan. Sewaktu kita ngomong negatif, maka pikiran kita, seluruh anggota tubuh kita ini akan turut negatif. Jujur boleh, tapi jangan mengendalikan. Sampai ngomong gak kuat berkali-kali yang akhirnya gak kuat beneran. Apa yang kau takutkan itulah yang terjadi. Makanya pagi hari ini diingetin sama Tuhan. Gantilah kalimat Tuhan aku ndak kuat yang sering kali kau ucapkan itu. Gantilah dengan kata Tuhan engkau baik. Waktu ngomong begitu berarti engkau sedang mengendalikan. Mengendalikan kekhawatiran itu, ketakutan itu lagi dikendalikan. Dengan perkataan positif, Tuhan engkau baik. Waktu ngomong Tuhan engkau baik, ini artinya mendeklarasikan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Ya, seberapa banyak orang dikendalikan dengan ketakutan karena apa? Yaitu tadi, pikiran-pikirannya takut terus. Belum apa-apa nih kayak begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ini baru tiupan angin ternyata. Itu aja udah bikin apa? Petrus tenggelam, benar-benar tenggelam. Ya, takutlah ia dan mulai tenggelam. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi waktu kita takut, tenggelam. Itu tadi yang saya bilang. Sewaktu mulutnya ngomong negatif, tenggelam. Bu, tapi kan manusia itu ya kadang memang nggak punya kekuatan. Memang betul kalau kita kuat terus kita nggak minta sama Tuhan. Memang betul. Yang saya ajarkan adalah di balik perkataannya. Tuhan itu kan mempunyai kuasa untuk membalikkan keadaan. Tadi kan Tuhan udah kasih kita otoritas. Baliklah keadaan itu, baliklah situasi itu. Contoh. Ini beneran terjadi. Kayak tadi malam, tadi saya sudah saksikan berkali-kali. Kayak tadi malam begitu beritanya nggak bagus. Apa yang terjadi? Reaksi pertama tubuh saya adalah, aduh langsung lemes. Langsung ada kekhawatiran. Langsung ada kebingungan. Aku harus gimana nih gitu. Tetapi otoritasnya dipakai. Gunakan perkataan, Tuhan aku percaya Engkau pegang kendali. Tuhan Engkau baik, aku percaya rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Nah ini yang benar. Ya, reaksi tubuh memang takut dan khawatir. Tapi mulut kita jangan ngomong begitu. Karena lihat ini, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi yang membuat dia tenggelam apa? Takut. Ya, takut boleh sewajarnya. Khawatir boleh sewajarnya. Karena waktu kita takut pasti kan kita gak punya kekuatan kan. Kayak tadi malam saudara.
Ketika saya bingung saya harus berbuat seperti apa, saya agak kesusahan untuk berdoa. Lalu apa yang terjadi? Saya tahu ini tiupan angin yang membuat pada akhirnya saya nggak bisa berdoa. Apa yang saya lakukan? Saya bangun dari kursi saya keluar dan saya nyembah Tuhan. Itu loh yang kita lakukan. Jangan pernah kita mengentertain ketakutan, kekhawatiran. Karena sekalinya kita melo sepanjang hari itu, kita akan melo terus. Jangankan sepanjang hari, nanti berhari-hari akan dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Saya punya anak komsel, dikit-dikit itu dulu ya, dikit-dikit kalau ngomong sama saya takut. Saya bilang, kalau kamu takut terus, terjadilah ketakutan itu. Jangan membiarkan mulut itu ngomong takut. Karena sehari saja 5 kali kau mengatakan takut, itu pun sudah 5% dalam tubuhmu akan kehilangan kekuatan Tuhan. Rugi enggak? Makanya jangan habis energi. Ini lihat. Yang membuat Petrus tenggelam itu adalah apa? Tiupan angin. Yang artinya apa? Persoalan itu gak ada apa-apanya. Kan Tuhan Yesus ada di situ. Yesus kan ada. Lihat, kan Yesus kan sudah bilang, datanglah Petrus. Berarti Tuhan tahu bahwa ada resiko tenggelam. Berarti Tuhan Yesus juga tahu bahwa ada badai, ada ketakutan di situ. Yesus cuma perintahkan apa? Datanglah. Ikutin saja firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan janganlah kamu khawatir, berarti tidak khawatir. Kalau Tuhan katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berarti apa yang ada di tanganmu sekarang itu cukup. Jangan pernah mengatakan bahwa ya cuma segini, gimana mau cukup? Nah ini yang membuat kita tenggelam. Ini yang membuat kita pada akhirnya apa? Enggak cukup beneran, karena ini mulut enggak bisa dikendalikan. Makanya otoritas itu yang harus kita pakai. Amin. Ya. Segera lihat. Petrus tapi benar. Tapi sekalipun Petrus takut, tapi Petrus benar. Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak mengatakan, mana Tuhan? Enggak terjadi tuh. Aku tetap tenggelam. Dia tidak begitu. Responnya Petrus pada akhirnya benar. Tuhan, tolong aku. Makanya saudara, respon itu benar. Ya. Jangan responnya berteriak. Karena kalau berteriak nanti kayak ini nih, Yesus yang datang dibilangnya apa? Hantu. Nah, ya? Paham ya, saudara ya? Lihat ya, Tuhan Yesus itu baik banget. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera. Makanya kalau responnya benar, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku. Nah, responnya benar, kita akan bisa melihat pertolongan itu. Tapi coba aja kalau kita teriak-teriak. Kita gak akan pernah bisa melihat kemurahan Tuhan. Semuanya dibilang apa? Susah. Hidup lagi susah. Hidup lagi kere. Hidup lagi apes. Gak bisa melihat kemurahan Tuhan. Karena apa? Negatif terus. Karena responnya Petrus benar. Tuhan Yesus tolong saya. Maka dia bisa melihat tangan Tuhan diulurkan. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia. Lihat. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Nih, memegang dia dan berkata, nih dimarahin sama Yesusnya. Hei, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nih loh, Tuhan Yesus ngomong kayak begini. Sampai Petrus dikatain begitu. Hei, kamu yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Sewaktu kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu cuma teori, cuma cerita masa lalu, ya kayak begini jadinya. Kurang percaya, karena apa? Firman Tuhan tidak dilakukan. Coba aja saudara, kalau tadi malam nih, saya terima berita tidak baik. Lalu saya mengatakan, percuma saya pelayanan tiap hari, Tuhan gak tolong juga. Pasti saya akan frustrasi berhari-hari. Pasti saya akan tenggelam terus.
Dan besar kemungkinan saya akan jatuh dalam dosa. Kalau respon saya salah, pasti saya meninggalkan Yesus forever. Itulah bahaya ketika kita bimbang dan tidak percaya. Karena sewaktu situasi-situasi seperti itu, ketika responnya sudah salah, ketika hati kita gak tenang, makanya sikap tenang itu penting, saudara. Lihat ya, Tuhan Yesus itu kalau bikin mujizat, gak langsung. Lihatin aja ya, waktu tersedia 5 roti dan 2 ikan, makanya jangan pernah bilang mengatakan, apes, bokek, gak cukup, ini tanggal sial. Perhatikan 5 roti dan 2 ikan itu. Yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Menengadah ke langit, yang artinya apa? Ucaplah syukur apa yang ada di dalamku. Kalau yang di dalammu tuh cuma segitu doang, ya sudah. Tuhan, ini yang ada. Tapi aku percaya kepada mujizat masih terjadi buatku dan keluargaku. Sudah itu aja. Jangan biarkan mulutmu ngomong negatif terus. Kendalikan dirimu dengan benar. Saya pun melakukan itu, saudara. Sewaktu tadi malam beritanya tidak bagus, apa yang saya lakukan? Reaksinya harus benar. Tuhan, aku percaya Engkau pegang kendali. Berarti kalau itu berita buruk, berarti kan Tuhan sudah tahu nih sebelumnya. Tuhan pegang kendali nggak? Pasti pegang kendali, makanya responnya mesti benar. Nah buktinya apa kok saya responnya benar? Nah ini saya masih saat teduh nih. Ya enggak? Kalau respon saya tadi malam nggak benar, pasti hari ini saya nggak saat teduh. Mungkin hari-hari berikutnya juga nggak akan ada saat teduh live. Karena apa? Kecewa, marah sama Tuhan, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Udah doa, udah pelayanan, udah melakukan ini. Mana Tuhan pertolonganmu? Ya, paham ya? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Padahal ini baru apa? Tiupan angin. Bukan badai, bukan puting beliung, bukan tornado, bukan apa lagi tadi tuh, banyak banget. Baru tiupan angin. Respon itu penting supaya kita bisa tenang. Makanya tema kita hari ini apa? Tenang saja. Bu, udah kepepet, Bu. Tenang saja. Tadi malam itu yang saya rasakan juga kepepet kok. Waktunya juga udah lewat kok, udah kepepet, udah gak bisa lagi. Responnya benar dulu. Makanya saya bisa tidur, bangun dalam keadaan sehat. Nih pagi-pagi udah pelayanan. Ya nak, ini firman Tuhan juga lagi ngomong buat saya loh. Makanya nanti habis selesai saat teduh, praktekkan ini. Amin. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lihat ya, kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, reda. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan gak tolong. Tuhan tolong. Amin. Engkau pasti akan mengalami pemulihan. Kalaupun sakit, engkau mengalami sakit secara fisik. Tubuh dan jiwa, jangan sakit. Kita tuh kan punya 3 nih, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau fisiknya sakit, yang dua jangan. Karena serangan berikutnya kalau udah fisik sakit, serangan berikutnya apa? Jiwa. Dibuat goncang sama iblis. Kalau jiwamu turut sakit, nah ini tinggal roh nih. Hati-hati. Jangan sampai 3-tiganya mengalami sakit semuanya. Amin ya. Oke saudara, saya selesai. Bersemangat. Bangkitkan dirimu. Kita punya otoritas yang sama. Diberikan dari Roh Kudus untuk kita semua. Jalani saja, ikuti saja. Enak dah enak, ikuti saja. Ya, keputusan apapun yang sedang terjadi hari ini maupun hari kemudian, maupun hari kemarin, ikuti saja. Memang dah enak dari daging kita, tapi pegang kendali. Itu cuma tiupan angin. Percaya saja. Ayo kita doa sama-sama. Korabashikalaraba. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku
sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan, Engkau melihat keadaan anak-anak-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu tidak tahu persis apa yang dialami. Tapi Tuhan, seberapa banyak kami pagi hari ini yang datang kepadamu dengan segala keadaan kami yang sebenar-benarnya. Kami nggak punya kekuatan, kami nggak punya kepandaian, kami nggak punya apa-apa Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami belajar mengandalkan Engkau. Kami tahu sungguh bahwa waktu kami nggak pegang tangan Tuhan, maka kami akan hilang kendali. Tolong setiap kami ya Tuhan. Saudara, saya melihat bahwa Anda ada yang ngalami yang kepepet banget, yang nggak tahu harus berbuat seperti apa. Dengar baik. Tuhan katakan, kepepet kayak apapun, Tuhan pegang kendali. Rasa takut kayak apapun, Tuhan pegang kendali. Oleh sebab itu, gunakan otoritas surga, otoritas Roh Kudus yang turun atas setiap kita untuk mengendalikan diri dengan benar. Tolong kami ya Tuhan, menggunakan otoritas yang datangnya daripada-Mu, agar supaya kami bisa mengendalikan diri kami dengan benar. Urapi kami pagi hari ini ya Tuhan. Urapi kami, mampukan kami bisa menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Sekalipun perjalanannya susah, sekalipun perjalanannya gak mudah, tapi biarlah Engkau Tuhan Allah yang menuntun kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus. Pegang kuat, gandeng tangan kami ya Tuhan. Kami gak bisa jalan tanpa Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami tahu sungguh bahwa sekalipun pintu satu tertutup, tapi kami percaya Tuhan sanggup membuka pintu lainnya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kau pegang kendali seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Buatlah tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jiwa tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hatimu tenang. Pikiranmu tenang. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jalan keluar pasti terjadi. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Ada pintu terbuka. Ada pertolongan Tuhan terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita. Mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Perjalananmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pekerjaanmu, bisnis usahamu diurapi Tuhan. Atas perkenanan Tuhan turun melimpah atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Sampai ketemu minggu depan. Besok hari Sabtu kita tetap bersemangat di dalam Tuhan ya. Praktek. Selesai saat teduh ini praktek. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Shalom.